Halo manusia-manusia berbudaya jagat, temu lagi di Berita Game Mingguan sama gua Rama dan minggu ini ada apa saja? Ada Assassin's Creed Shadow, terus ada GTA 6. Ada apa nih GTA 6? Oke, kita langsung mulai aja. Let's go. Ya, ini lagi ribut ya, bukan ribut, lagi ramai. Lagi ramai. Ini mesti dibicarain lebih lanjut sih. Tapi ya setelah menantikan cukup lama, mungkin sekitar setahun 2 tahun, selama ini dikenal sebagai Assassin's Creed Codename Red namanya. Akhirnya kita finally dapat nama resmi untuk game Assassin's Creed yang temanya Jepang. Yang namanya adalah Assassin's Creed Shadows. Nah, ini akan jadi seri Assassin's Creed pertama yang bakal available cuman buat next gen. Jadi Mirage masih PS4. Jadi sekarang cuma PS5, Xbox next gen bisa dibilang udah terlalu tua sih gen sekarang dah pokoknya. Sekarang, ya. Jadi Xbox Series, PS5 sama si PC. Nah, mengamini rumor sebelumnya, jadi sempat ada rumor. Jadi ya kita akan main sebagai dua karakter. Ada satu kunoichi namanya si Naoe dan satu seorang samurai kulit hitam namanya Yasuke. Yasuke ini emang legend ya. Emang legend, memang ada eksis orangnya gitu. Nah, sebagai figur sejarahnya ya. Sebagai figur sejarahnya. Nah, tapi ada sedikit ramai di internet karena ada yang bilang kalau si Yasuke ini bukan samurai sebenarnya. Nah, gue sebenarnya lumayan penasaran sama itu, gue research gitu. Ternyata ya memang diskusi soal apakah Yasuke seorang samurai atau enggak itu memang sesuatu yang bahkan orang Jepang sendiri masih suka obrolin gitu. Nah, ya ternyata ada yang bilang obrolin ya, bukan didebatin. Bukan didebatin, tapi diobrolin. Jadi dia muncul di banyak literasi Jepang. Jadi ada yang bilang kalau dia cuma retainer itu cuma tukang bawa pedang, ngerti enggak? Cuma tukang bawa pedang si Nobunaga gitu. Tapi ada juga argumen yang bilang kalau Nobunaga ngasih dia kesempatan buat megang pedang, bawa pedang, harusnya tuh dia tuh cukup penting gitu loh untuk dapat ilmu gitu. Nah, ada juga kesalahan yang gue baca, maksudnya dari kayak history buff yang ngobrol ini, banyak orang yang salah mengira kalau samurai itu dipilih sama kayak orang barat knighting. Harus di bless dulu gitu. Padahal nggak ada gitu. Jadi selama dia bertarung bersama, dia harusnya udah dihitung sebagai warrior gitu. Nah, ada beberapa orang yang ngobrolin kalau misalnya si Yasuke ini di beberapa literasi itu memang sudah dipilih sebagai Nobunaga sebagai salah satu prajuritnya. Bahkan sama si Nobunaga tuh dia dikasih kesempatan jalan-jalan di Kyoto, gitu. Dia nyuruh orang buat bawa si Yasuke ini jalan-jalan gitu. Ya. Ada orang kulit hitam di antara orang-orang udah gitu tinggi lagi kalau nggak salah. Tapi kalau orang Jepang zaman dulu harusnya kulitnya sih nggak putih-putih amat ya. Dia kan orang-orang Inu gitu ya. Sehitam-hitamnya orang kulit Jepang yang gue tahu ya. Ya sesawa matang. Begitu dia masuk, orang Afrika masuk kan. Ya nggak mungkin hitam Yasuke gitu ya. Gue nggak ngerti gimana perasaan orang Jepang di kala itu yang what the fuck gitu. Tapi ya, nah salah satu justru katanya argumen yang paling aneh dari orang Jepang kenapa ada kemungkinan Yasuke itu bukan samurai itu justru datang dari namanya gitu. Karena hampir semua orang Jepang dan hampir semua samurai di kala itu tuh namanya itu 2 kata gitu. Dia cuma Yasuke doang gitu. Nah, kalau misalnya Nobunaga memang menganggap dia penting, kenapa nama lu tuh cuma Yasuke, enggak ada Yasuke siapa gitu. Nah, itu argumennya. Tapi ini juga dibantah sama orang Jepang juga, katanya ada beberapa bukan beberapa ya. Paling tidak ada dalam sejarah ada satu samurai yang namanya memang satu suku kata doang gitu. Jadi ya, tapi ya juga ya, Miyamoto Musashi semua dua Nobunaga Oda gitu. Kalau misalnya lu penting, kenapa nama lu cuma satu suku kata doang gitu. Tapi ya gue harap pendapatan soal Yasuke samurai ini memang menunjukkan ketertarikan sama Shadows. Tapi yang pasti kalau misalnya lu lihat konten game developer Jepang kayak Samurai Warriors 5 ataupun kayak Nioh 2 itu mereka secara bebas, secara kreatif masih melihat Yasuke sebagai seorang samurai gitu. Jadi ya agak aneh kalau misalnya orang-orang non Jepang yang ribut tapi developer Jepang sendiri yang ngomong kayak betul dah, legendary dia dikenal sebagai samurai. Jadi samurai dari negara lain. Ya, dari negara lain gitu. Yang beras negara lain. Ya, jadi ya walaupun sekarang banyak diskusi di luar Jepang soal apakah dia samurai atau enggak, tapi ya paling enggak dari kita lihat dari bukti kayak Nioh 2 dan Samurai Warriors 5, developer Jepang juga masih merasa oke untuk mainin kreativitas dan menganggap dia sebagai seorang samurai karena memang banyak literasi Jepang yang menunjukkan kalau dia tuh samurai gitu. Saya banyak lucu lah kalau liatin kayak history buff pada ngobrolin soal si Yasuke tuh banyak banget infonya gila sampai kayak ada situs yang sejarah Portugis yang cuma ngobrolin soal berapa panjang pedang yang Nobunaga kasih ke dia gitu. Jadi dia ada bawa 2, jadi dia bawa pedang Nobunaga sama dia dikasih 1 pedang lagi gitu. Nah, pedangnya itu nunjukin dia samurai juga sebenarnya. Tapi waktu gua ngeliat ini ya, trailernya ya, ada hal yang menarik gitu lah, kayak
emang ada diskriminasi ketika dia lepas kabutonya. Karena dia mukanya hitam gitu. Begitu pasang kan nggak kelihatan gitu. Baur. Begitu dia lepas. Tapi gue nggak tahu deh kalau yang pakai kayak gada gede gitu, apakah memang ada gitu ya? Ada macam-macam senjatanya. Iya. Jadi ya tapi enggak, kita paling nggak tahu gameplaynya kayak apa. Jadi kalau misalnya mau main pakai stealth, lalu pakai Naoe. Kalau misalnya pengen open lebih brutal ya udah pakai si Yasuke gitu. Pakai gitu doang sih gameplaynya sebenarnya. Dan ini akan rilis di November 2024. Ya. Waduh, ini Gua deket nih, lumayan deket nih. Gue excited banget nih sama ini, gila. Dan mungkin akan jadi benchmark baru buat nanti jagat laptop baru. Oh iya. Karena kan game baru. Dan juga pakai Unreal Engine yang updated kata si Ubisoft gitu. Nggak sabar nih. Siapa yang nungguin? Coba deh tulis di komen. Sakuranya pasti berat. Yakin gue pasti ada Sakura jatuh. Yakin gue. Nah, ini juga berita rilis nih. Berita rilis. Tapi tahun depan. Jadi ya kita semua sudah tidak sabar lagi soal ini. Dan udah akan banyak yang mengeluhkan. Wah, Goti. Wah. Tapi berat sih tahun depan ada Monster Hunter Rise juga, tapi ya kita udah ya ngerti lah. Pokoknya kita ngobrolin soal GTA 6. Finally setelah ya masih meraba-raba kan kita sama ini baru announcement. Baru teaser juga. Kita finally ada paling enggak jendela rilis untuk si GTA 6 ini. Jadi si CEO-nya si Take-Two, si Strauss Zelnick itu bilang kalau mereka di GTA 6 ini bakal keluar di musim gugur 2025. Nah, musim gugur itu ya antara September sampai Desember 2025 gitu. Nah, kita nggak tahu apakah bakal ditunda atau enggak. Karena sudah kebiasaan Rockstar atau Take-Two paling nggak tunda sekali lah. Jadi udah nunda ya? Belum ya? Belum sih. Dari teaser belum. Jadi GTA 5 itu sempat sekali tunda, RDR 2 itu sempat sekali tunda. Jadi ya walaupun dia bilang September sampai Desember 2025, tapi masih ada chance buat ditunda kalau misalnya belum kelar gitu. Nah, yang paling seru, paling nggak menurut gue dari laporan finansial ini, si Take-Two yakin kalau si GTA 6 tuh saking suksesnya, itu dia bakal nge-push laporan finansial mereka melonjak, nggak cuma 2025, tapi 2026 dan 2027. 2 tahun. 3 tahun berarti. Iya, 3 tahun. Jadi kita nggak tahu apakah ini karena akan ada GTA Online lagi atau memang dia mau nge-push GTA 6-nya mungkin kayak konten ekstra atau apapun, tapi dia yakin itu bakal nge-push at least laporan finansialnya positif sama 3 tahun betul-betul setelah game ini rilis gitu. Ya, GTA 5-nya memang segitu, bahkan masih hype sampai sekarang. GTA 5 baru tembus 200 juta kopi, bro. Lu bayangin Monster Hunter dari zaman PSP sampai sekarang itu baru 100 juta kopi total. Handheld, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise. Itu Capcom aja udah kayak Monster Hunter. Ini apa kabar GTA 6 nih ntar? GTA 6 nih gimana? Ya dia proyeksinya kan dari GTA 5 juga kan ya. Gila kalau misalnya harus nembus 200 juta kopi sih kayaknya sih, kecuali game lu emba banget ya. Iya. Tapi gini, ini salah satu game yang sempat gua hold karena kegedean waktu itu. Pada saat itu kegedean, gua belum sempat install lagi. Karena kan sempat gratis ya di Epic Game Store. Siapa yang ngambil? Semua ngambil itu. Semua yang ngambil GTA 5 ya. Langsung down aja. Gua pengen jadi pengen coba main dulu supaya nanti kalau pas ini rilis at least sudah ada lebih ada gambarannya. Karena terakhir gua main game untuk GTA itu adalah 4. Bukan. Vice City. Anjir. Enggak, itu setelah 4 berarti ya. Sebelum 4. Sebelum 4. Gue Vice City. Itu terakhir tuh. Kalau misalnya dari Vice City masuk ke sini harusnya nyambung karena dia Vice City. Oh iya. Lu enggak usah main 4 main 5 udah enggak usah langsung Vice City aja gitu. Ini nice sih. Iya. Langsung masuk aja. Nah, dari berita launching, ini berita narik. Yang lain mau nyari duit, yang ini enggak mau duit. Yang ini enggak mau duit kayaknya gitu. Jadi intinya adalah semua game Intinya adalah game PS itu lagi ditarik dari negara-negara yang tidak dukung PSN. Ditarik dari Steam. Nah, 2 game yang sekarang sudah confirm adalah Ghost of Tsushima dan Helldivers 2. Ini beneran gak mau duit ya? Gue bingung sama sekali. Gue juga gak ngerti sama strateginya Sony untuk ini sih gitu. Gue sampai bingung loh, serius. Karena sini Ghost of Tsushima tuh akan selalu hype. Masuk PC, ini akan hype banget karena orang-orang akan pengen tahu seimba apa masuk ke PC. Helldivers 2 jangan tanya deh. Iya makanya. Jangan tanya, benar. Itu semua kayaknya yang punya duit dan punya punya teman itu udah pasti main gitu. Most likely akan main karena seseru itu main Helldivers 2 ini. Situasi ini lebih absurd kalau kita ngobrolin, kan dia udah baru ngobrolin kalau Helldivers 2 udah gak perlu PSN kan. Itu nomor 1. Terus yang kedua juga dia nekanin kalau
Ghost of Tsushima Steam itu nggak perlu PSN juga kalau lu main single player doang gitu. Nah ternyata dua-duanya itu tidak lagi dijual di negara-negara yang nggak support PSN gitu. Nah kalau itu berdua optional, itu ada berapa negara tuh? itu sekitar 177 sampai 200 harusnya. Antara sebanyak itulah. 177 negara. Lu nggak mau dia apa gimana Sony? Gue bingung sama strategi lu sebenarnya. Apa yang terjadi di sini? Cuman masalahnya gini, kalau misalnya ini semua optional aja ditarik ya, misalnya nih. Dia mau keluarin God of War Ragnarok misalnya ke depannya. Oh iya kan ada kan. Nah, dan dia, itu kan eksklusif most likely malah ya. Kan dia ada satu sekarang namanya fiturnya PlayStation Overlay. Jadi kalau misalnya kayak lu main game di PS tuh akan bisa ketemu sama menu trofi segala macam gitu loh. Nah, itu lu harus login PSN, tapi optional gitu. Nah, kalau game-game dengan login PSN optional sekarang aja ditarik, ya kalau misalnya Gears of War Ragnarok memang gak ada multiplayer, gak ada apa, tapi hanya nawarin PlayStation Overlay gitu, terus loginnya optional, apakah bakal ditarik juga gitu loh. Gue gak ngerti strateginya sebenarnya. Sama saya, padahal udah sampai ganti CEO ya. Udah ganti CEO sekarang, 2 biji sekarang CEO-nya. Ini gak tahu keputusan CEO sebelumnya atau yang sekarang malahan. Gue gak ngerti ya, mungkin mereka merasa kalau misalnya mereka biarin ini terjadi, itu sama kayak mengencourage orang-orang yang negaranya non-PSN itu untuk nyangkul. Iya, satu. Atau yang kedua bikin account yang datang dari negara yang tidak didukung gitu loh. Kayak ya udahlah gua tutup mata, lu bikin aja dari negara tetangga gitu. Ya mereka kayak sering VPN gitu ya. Takutnya kayak gitu. Nah, aduh. Tapi ya duit gitu loh. Duit. Tapi 177 negara ini ada apa aja nih salah satunya? Dan paling dekat dari kita tuh Filipina belum bisa main. Aduh. Tapi belum ada PSN sampai sekarang mereka. Jadi dia nggak bisa bikin, dia nggak bisa beli gas. Ini paling nggak kasus Ghost of Tsushima tuh lebih bagus daripada Helldivers 2 karena ini udah ditarik sebelum gamenya launching gitu. Paling nggak itulah. Iya Pak. Ya mereka tidak bisa berharap. Iya, paling nggak ya udah gitu nggak bisa beli. Brunei Darussalam juga ada. Oh ada Brunei juga. Ada Brunei juga. Brunei SEA ya. Ya ada Brunei juga gitu. Jadi ya lu nggak mau duit ya kasih gua aja soalnya. Nah ya kalau yang ini mau duit, tapi nggak dapet duit. Tapi at least ini keputusannya semoga di masa depan akan dapat duit. Ya semoga ini semoga ada cuannya lah. Masa sih kita agak berhubungan juga dengan ini kali ya, dengan PSN tadi kan? Enggak harusnya sih enggak. Oh enggak. Ini harusnya enggak. Jadi jadi kemarin si Square Enix finally ngeluarin laporan finansialnya mereka dan seperti yang bisa diprediksi benar-benar parah. Jadi kayak profit bersih mereka tuh turun puluhan persen, saham mereka juga langsung triliunan ya kalau nggak salah ya. Itu yang kerugian yang mereka cancel. Yang mereka ini. Nah, itu ditambah dengan itu dan ini ya profit mereka turun, terus juga laporan finansial bikin saham mereka juga jatuh. Jatuh cukup drastis lah. Nah, si Square Enix bilang mereka ngerti ini kondisi, mereka mau berbenah dan mereka ngeluarin sebuah strategi yang pengen mereka luncurkan dalam 3 tahun ke depan gitu. Buat memperbaiki ini. Nah, ada beberapa keputusan nih. Yang satu udah pasti ya mereka ngejar kualitas, nggak kuantitas lagi. Itu udah mereka omongin. Terus yang kedua juga mereka ya mau nggak mau mesti PHK, jadi kayak ngurangin biaya. Jadi yang Amerika sama Eropa juga bakal kena katanya. Terus yang ketiga adalah mereka tidak mau lagi, bukan tidak mau ya, mereka mau nge-push besar-besaran rilis multi-platform untuk game AAA dan franchise gede mereka. Multi-platform. Jadi ya mereka bilang mereka nggak mau lagi ngeluarin game cuma satu platform doang. Mereka mau keluarin buat PlayStation, Xbox, PC, dan Nintendo. Nintendo-nya pakai S ya. Jadi ada kemungkinan buat next gen Nintendo juga gitu. Jadi ya ini bisa dilihat sebagai sebuah sebuah pernyataan juga kalau mereka nggak mau lagi rilis game eksklusif bareng PS yang sekarang kalau lu lihat kayak FF7 Rebirth, 7 Remake, 6 tuh yang keluar dulu di PS dulu, ntar baru keluar di PC. Tapi nggak pernah keluar di Xbox ataupun di Nintendo gitu. Ini berita yang baik buat teman-teman yang punya Xbox mungkin. Atau punya Nintendo ntar gitu. Jadi ya mungkin akan ada game-game AAA yang masuk sana. Ya walaupun kok nggak tahu ya kalau Switch ntar bakal sehebat apa Switch 2. Harusnya sih bisa lah ya, harusnya ya. Please Nintendo come on. Bayangkan main FF7 Rebirth di Switch 2. Bisa dibawa-bawa, itu awesome. Ya sekarang bisa sih juga pakai PC handheld. Cuman kan ya kita kan ngomongin Nintendo ya. Nah, gua sendiri sedikit bersyukur karena akhirnya list gue nambah lagi. Cuma nambah list gue doang ini. Tapi ya kedepannya mungkin apa? Ada FF17 mungkin. Ya mungkin kedepannya gitu. Masih ada FF7 yang selanjutnya.
Terus mungkin Tales of Mana-nya diberesin juga nanti. Ya, kita banyak loh yang potensial dari game-gamenya Square Enix. Tolong dong Chrono Cross remake. Gue pengennya Xenosaga 2D boleh tuh kayaknya. Xenogears. Xenogears. Kalau Saga punya badan. Kalau kalian teman-teman yang nonton, kalau ada game Square Enix yang bisa di remake, kalian pilih apa? Bener. Xenogears sama Chrono Trigger. Oh, Trigger dijadiin kayak 2D kayak Octopath Traveler gitu. Octopath Traveler. Aduh, itu pasti keren banget itu pasti. Xenogears awesome. Karena kemarin yang Square Enix juga. Oh, ini Star Ocean kan juga Star Ocean bukan ya? Oh ya, Star Ocean. Ya, Star Ocean kan juga dibuat seperti itu kan. Ntar ada Dragon Quest juga yang pakai gaya yang sama gitu. Oh, itu. Tapi ya kita lihat juga. Tapi soalnya agak kasihan sebenarnya gue pribadi ya. Gue sebenarnya ada di posisi juga mengasihani Sony gitu. Karena kalau kita ngobrolin soal rilis game eksklusifnya Square Enix buat PlayStation yang gak ada di Xbox atau Nintendo, itu bisa dibilang 50% atau 70% itu sampah gitu. Kayak Foam Stars. Oh iya. Itu gak ada di Xbox. Live Alive, The Quiet Man, Babylon's Fall. Oh iya, itu. Lu sih kayak untuk dapatin 7 remake lu tuh mesti banyak banget gitu ya. Lu mesti nerima sampah-sampahnya Square Enix kayak Babylon's Fall gitu-gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Terus tuh disalahin lagi. Lu kadang-kadang lagi Sony kayak udah capek-capek gitu di marketingin di State of Play, gak ada yang nonton. Nah, kalau yang tadi berencana mau masuk ke PC dan multi-platform, yang ini akhirnya masuk PC. Belum akhirnya. Berharap. Mungkin bahkan. Mungkin masuk PC. Iya, mungkin. Ini pun gue baru tahu hari ini karena ini lolos dari list gue. Red Dead Redemption yang pertama akan 7 PC, tapi tanda tanya ya. Yeah. Tanda tanya. Tolong buat tanda tanya di sini. Ini masih harapan dan mimpi. Karena gue baru nyadar kalau yang sempat gue mainkan di di Xbox. tempat teman gue. Kan dia punya main di PC, nyobain 1650-nya dia. Itu Red Dead Redemption 2. Gue baru ngeh gitu loh. Iya, Red Dead Redemption 1 tuh belum ada ya. Padahal katanya ini salah satu game yang paling wah di zamannya. Di zamannya gitu. Memang tidak sebesar Grand Theft Auto, tapi in detailnya tuh dia lebih mantap katanya. Jadi informasinya sebenarnya kita si Rostan nggak pernah ngomong gitu. Cuman ada satu kayak data miner yang nemu updatean di situsnya Rockstar. Ada string barisan yang nulis kalau Red Dead Redemption 1 dan DLC-nya Undead Nightmare itu available on PC gitu. Tapi itu ya di background-nya gitu. Nah, itu string ini itu juga dipakai sama Rockstar ketika announce GTA 5 buat PC di zaman dulu gitu. Jadi ada besar kemungkinan ini memang terjadi. Nah, gue tahu kalau lihat ini di hari Minggu lu kira gue syuting Minggu sama dia terus kelar gitu, enggak gitu. Ini hari Jumat tanggal kita syuting hari Jumat 17 ya. 17 nah, ya. Gue harap ketika lu udah nonton ini game memang benar-benar keluar di PC di tanggal 18 atau 19. Diumumkan gitu ya. Iya, 18 atau 19. Soalnya si Red Dead Redemption 1-nya sendiri memang keluar tanggal 18 Mei 2000. Berapa ya? 2003 atau bentar gue lupa. 2010. 18 Mei 2010. Jadi udah 14 tahun gitu. 14 tahun. Jadi gue harap ketika lu nonton video ini lu bisa beli Red Dead Redemption 1 gitu. Kan kita minggu hari apa sih? Sekarang 18 ya? 17 19 ya? 18 19 ya minggu ya? Minggu hari Minggu benar. 19 gitu. Itu lebih awesome sih sebenarnya, akan menarik. Dan gue nggak tahu, mungkin kalau di PC akan ada yang diperbaiki lagi, mungkin biasanya kan gitu ya, masuk ke platform lain. Mungkin kalau misalnya selama ini harusnya ada yang lebih diperbaiki lagi. Semoga ya. Kalau apa yang kurang dari sebelumnya diperbaiki di sini. Tapi lu familiar sama ceritanya si Red Dead Redemption? Ya, gue nonton di YouTube jadinya kayak channel yang menceritakan plotnya gitu. Gue cuma dengerin doang, seru sih. Tapi lu tahu kalau ini sequel dari RDR 2? Iya. Tahu, oke. Gue kira gue nggak tahu. Jadi ya, kalau misalnya nggak pernah ngerti sama RDR ya, RDR 2 itu prequel dari RDR 1. Itu oh gitu. Iya. Makanya gue jadi kadang-kadang ya, walaupun ya karena waktu itu nggak bisa main, waktu nonton itu belum beli ini juga, jadi menarik gitu loh. Ini ya si Red Dead Redemption ini untuk dimainkan. Gue malah jadi penasaran mengalaminya sendiri itu bagaimana. Mantap gitu kok. Gue ada di posisi kadang-kadang, walaupun gue nggak harus spoil, gue sempat di posisi itu juga gitu loh. Nonton baca ceritanya dulu, jadi pengen ngalami sendiri. Tapi lu nggak annoyed gitu kalau misalnya ke spoiler gitu?
karena gue berpikir tidak akan memain gamenya pada saat itu. Tapi makin kesini kayaknya kalau dimainin seru juga ya. Karena ini kan open world ya. Pasti ada hal-hal kecil lain yang yang kena gitu loh. Yang berbeda gitu di feel ketika kita benar-benar main ketimbang kita cuma denger doang ceritanya. Terus juga ceritanya Rockstar juga imba kan memang. Nah, banyak kan memang imba. Apa kalau kamu mulai dengan Genshin atau enggak penasaran? Gue tahu. Saya kan goreng dulu Genshinnya, gue berikan. Tapi gini. Ini baru pengumuman. Kemarin juga Genshin pengumuman doang kan. Ini juga pengumuman. Free Fire jadi anime ditangani oleh Kadokawa. Kadokawa ini sudah banyak memproduksi, memang banyak banget anime. Salah satunya kalau nggak salah Sword Art Online juga. Iya kah? Gue nggak tahu sih. Produser ya. Dan jadi kita bisa melihat kalau Free Fire ditangani oleh Kadokawa, ya gue pengen tahu apakah dia akan mengarah ke akan menunjuk studio yang memang fokusnya di action atau studio yang fokusnya lebih simple. Gitu. Maksudnya murahan gitu. Dibilang murahan enggak juga, tapi lebih ya biasa aja gitu loh. Kan anime isekai contohnya kan banyak yang biasa aja ininya gitu loh. Jadi kayak berantemnya kayak slideshow, mau mukul tiba-tiba pedangnya di depan gitu. Nah, gue pengen tahu nih, ini mau dia ditanganinya gimana gitu. Sekarang kan ini kan sama antara Garena dan Kadokawa gitu. Maksudnya sih nggak pernah main Free Fire ya. Jadi gue cuma pas bikin ini berita, gue cuma lihat video gameplaynya dan gue lihat ini Battle Royale yang agak-agak aneh sih sebenarnya. Efeknya banyak banget, gila, warna baju segala macam gila. Gue bukan player Free Fire, tapi sama gue juga bukan ya. Tapi gue tahu bocil Free Fire tuh sangat-sangat loyal. Militan. Militan ya. Maaf bocah-bocah. Sangat-sangat militan. Gue inget banget dulu Stanley Howe content creator di TikTok itu jadi gede gara-gara nyodok si bocil-bocil Free Fire ini. Really? Lu boleh datang? Enggak usah, jangan datang ya. Datang enggak ya? Enggak usah sana aja. Tapi gini, apa yang ada di game dengan apa yang ada di anime itu pasti akan beda. Gue yakin banget akan beda. Kalau misalnya anime ini bisa membungkus sebuah cerita dengan baik gitu, bukan nggak mungkin di Free Fire gamenya akan nambah playernya. Contoh Cyberpunk, gue nggak ngelihat itu kalau ada kelompok ini di dalam Cyberpunk yang game gitu. Tapi packagingnya bagus gitu loh, dan jadi gue jadi tertarik untuk main gamenya lagi, ngulang lagi main gamenya gitu. Terus Arcane, gue sempat waktu itu saat itu udah berhenti main League of Legends. Setelah nonton Arcane, gue main lagi League of Legends. Gue gak pernah main League of Legends dan gue suka banget Arcane. Makanya jadi kayak kalau misalnya ini bagus, semoga dikemas dengan bagus. Player Free Fire-nya akan naik lagi gitu loh. Ya ini kan kesinambungan ya gitu. Semoga budgetnya gede sih ya. Soalnya katanya memang si Free Fire juga saking suksesnya tuh dia punya user aktif tuh 100 juta per bulan cuy. Gila. User aktif loh itu 100 juta orang main per bulan. Duitnya harusnya gede sih. Duitnya gede gitu. Dan ya again harapan gue please make it good gitu. At least make it bikin gue punya pandangan yang beda sama Free Fire instead of ngeliatin bocil-bocil doang. Gue gak komentar sih, namanya Rama. Ntar sosmednya lu bisa serang dia di situ. Please don't. Serang aja kayak, lu elitis, udah tua bangka. Bukan elitis, masalahnya kan bukan gue ya. Oke, gue potong langsung aja ke berita bonus. Ingat ada namanya Rama. Tapi gini, berita bonus ini menarik. RGG Ryuga Gotoku mulai buka audisi model untuk karakter wanita di Like a Dragon baru. Dari sekarang ya sudah ya? Sudah mulai audisi. Sudah mulai audisi dari sekarang. Berarti gamenya sudah mulai dikerjakan gitu. Kalau kemarin kan yang bikin gue main Like a Dragon itu adalah Kaidan. Mbak Kaison. Mbak Kaison walaupun berada ininya lebar, tapi Kaison salah satu yang bisa membuat gue main akhirnya si Yakuza ini. Walaupun kalau misalnya kita andai kata mimpi gue suatu saat kita bisa ngobrol sama Kaison. Anjir, gue tidak. Dia akan mencak-mencak sama gue karena mainnya dari main Hui Resident Disney. Dari Gaiden dulu gitu. Dari Gaiden dulu baru mundur ke belakang. Tapi harus diakuin cewek-cewek yang ada di dalam
franchise Yakuza atau Like a Dragon ini Pengen pada imba gitu. imba-imba gitu loh. Harus gue akuin sekali itu. Kayak Keson yang pertama, nggak tahu yang pertama atau enggak, tapi kayaknya dia jarang banget yang bukan antara Grafur atau JAV gitu. Keson kan ya literally VTuber gitu, nggak ada di Grafur, nggak ada di lebih tepatnya hybrid JAV. jadi sekarang ya. Iya hybrid sih gitu. Jadi content creator hybrid aja gitu. Jadi jarang banget ada situasi di mana cewek yang ditonjolin tuh yang bukan JAV ataupun Grafur. Tapi ya dengan situasi kayak gini ya, katanya sih ini cewek bakal ya kayak dulu ya antara masuk ke CGI atau jadi live action konten di ini gitu. Lu berharap siapa gitu yang daftar gitu dan lolos? Nama sebiji gitu antara JAV atau kenapa Grafur? di kepala gue selalu maaf ya kalau kelihatan agak tua, Amy Fukada. Amy Fukada udah pernah belum ya? Gua Amy Fukada. Semoga tidak dolar kuning. Enggak harusnya sih enggak sih. Kita Amy udah pensiun kan ya? Masih. Oh masih ya, oke Amy Fukada berarti. Emang iya kah? Setidaknya dia masih joget-joget Di TikTok. Di TikTok. Oh really kah? Gue baru tahu. Gue follow. Gue berharap sih kalau gue pribadi gue berharap Omi Shinonome sih sebagai Grafur gitu. Lu tahu Shinonome belum? Belum tahu. Oh lu pasti suka kayaknya. Dia Grafur tapi dia Gunpla. Oh. Dan dia bisa kerjasama bikin figur Gunpla-nya dia sendiri gitu kayak Gunpla nice. gitu. Lalu kasih lihat lalu apa sih? Kalau enggak kasih gambar di sini juga, kasih gambar di sini. Gue gak yakin si Mesya bisa kasih gambar atau enggak Shinonome tapi ya. Cari gambar yang ini ya, yang agak sopan di sini ya. Basis Shinonome-nya gitu. Tapi gue harap Shinonome semoga daftar Mbak. Gue pengen lihat lu di Like a Dragon. Like a Dragon karena Like a Dragon ya di antara cerita yang intens, yang selalu belibet dan absurd. Ke tempat kabaret atau apa itu selalu fun to have gitu loh, fun to do gitu loh. Jadi ngeliat ini, ini gitu. Lu udah ke spoiler ceritanya Infinite belum sih? Infinite Wealth. Udah ke spoiler belum? Sedikit. Oke. Nah. Gua cuma bisa bilang gue gak akan spoiler, cuma gue akan sangat bahagia sekali kalau mau lihat kalau di Infinite, bukan di Infinite tapi di Like a Dragon selanjutnya ada Kiryu pakai kursi roda pergi ke tempat beginian minum-minum sama cewek. Kayak mau mati tak apa, yang penting bisa minum, yang penting bisa ke kabaret klub. Terus Keson ngomong nih, wah sudah kursi roda pun masih cakep gitu. Oke, itu dia tadi berita gaming One untuk kali ini. Ada Free Fire jadi anime, ada ya game PS yang tidak bisa masuk Steam, kemudian ada juga Assassin's Creed Shadow yang banyak ributan. So ya sukanya dong. Tapi kita tidak tahu minggu depan apakah ada berita yang lebih menarik lagi daripada ini. Semoga. Atau ada drama, tapi kita nggak ngomongin drama lebih dalam tentu saja. Kalau gitu kita sudahi saja kali ini. Saya Rama. Sampai jumpa. Dadah.